Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Daud Ali, dan dalam acara saya berbagi-bagi ayat Alkitab. Dan hari ini saya akan kembali berbagi ayat dengan saudara-saudara seiman, karena kita percaya orang tidak hidup dari roti saja, tetapi orang akan hidup juga oleh firman Tuhan. Karena itu ada ayat-ayat yang sudah dipilih dan saya akan ambil salah satu di dalamnya. Ayat hari ini kita dapat Amsal 24 ayat 17. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat petunjuk dari Tuhan bahwa kita tidak boleh bersukacita atas kemalangan atau atas orang yang kita tidak sukai. Dan jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Kita tidak boleh menginginkan yang jahat untuk orang lain. Ya, puji Tuhan, ayat ini menegur kita supaya hati kita tidak boleh bersukacita jikalau musuh kita atau orang yang kita tidak senangi itu terperosok apa dia jatuh, apalagi berdoa untuk kemalangannya. Jangan sampai Tuhan memandang itu jahat, karena ada juga saya pernah lihat di suatu media di mana ada orang mendoakan kesengsaraan orang lain, supaya orang lain susah, supaya orang lain sakit, supaya orang lain menderita dan keluarganya berantakan. Ini bisa dipandang, Tuhan bisa memandang kita sebagai orang yang jahat. Jadi ayat Amsal 24 ayat 17 ini mengingatkan kita supaya kita jangan senang kalau musuh kita celaka. Jangan bersukacita bila musuh mengalami kejatuhan. Jangan bergembira bila mereka jatuh. Janganlah senang kalau musuhmu celaka. Janganlah tertawa apabila ia jatuh. Sebab di Amsal 24 ayat 18 dikatakan supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Jadi kalau kita senang dengan kemalangan orang, dengan kejatuhan orang, jangan sampai Tuhan melihat itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena ada juga ayat lain saya ingat, jikalau kita senang dengan orang lain menderita, kita sendiri juga tidak akan luput dari kemalangan, karena Tuhan itu memandang dari surga.
Jadi janganlah senang kalau musuhmu celaka, dan jangan tertawa apabila ia jatuh. Jadi ada ada juga pepatah yang terkenal, janganlah kita menari atau beria-ria atas kesusahan orang lain, karena Tuhan memandang, dan itu bisa dianggap jahat oleh Tuhan. Dan karena kita juga di ayat 24 ini, janganlah bersukacita kalau mereka jatuh, janganlah hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi jangan suka dengan kemalangan orang lain, jangan menari atas penderitaan orang. Jadi supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus meminta kita untuk menunjukkan kasih-Nya dalam tindakan nyata dengan melakukan perintah-Nya. Dengan melakukan itu kita sudah mencerminkan kasih Tuhan yang sempurna. Karena saya ingat dalam satu ayat, berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Jadi saudara-saudara, ayat ini memperingatkan kita supaya kita melakukan kasih Tuhan yang sempurna, dengan kita tidak bersukacita dengan kemalangan orang, agar kita tidak beria-ria atas kejatuhan orang lain, apalagi berdoa untuk kecelakaan orang lain. Itu bisa dipandang jahat oleh Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita, supaya hati kita bersih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk mendoakan orang, untuk peduli dengan orang lain, supaya kita mencerminkan kasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita bisa mencerminkan kasih Tuhan itu kepada orang dengan jalan tidak membenci, tidak beria-ria atas kemalangan orang, dan tidak bersukacita atas kejatuhan orang, apalagi menari-nari atas kesengsaraan orang lain. Itu adalah bisa dipandang jahat oleh Tuhan, dan Tuhan bisa menganggap itu suatu kejahatan. Karena kalaupun ada pembalasan, itu hak Tuhan, kita tidak berhak untuk mengambil hak Tuhan. Tuhan hanya memerintahkan kita supaya mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita, dan tidak ada Tuhan mengajarkan kita untuk beria-ria atas kemalangan orang lain, apalagi menyumpahi apalagi mendoakan untuk kesengsaraan orang lain. Itu tidak diperintahkan Tuhan. Tetapi yang diperintahkan Tuhan ialah supaya kita mengasihi, supaya kita hidup di dalam kasih-Nya, supaya melakukan perintah-Nya, supaya kita hidup supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan, dan supaya kita menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan ada juga ungkapan dalam firman Tuhan mengatakan, hendaklah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu di sorga. Jadi Tuhan hanya memerintahkan supaya kita melakukan, menunjukkan kasih, menjadi terang, menjadi berkat. Jadi kita tidak boleh. Ayat ini mengatakan, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, janganlah hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Kita tidak boleh senang dengan kemalangan orang lain, tetapi kita menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kita ikut merasakan perasaan orang lain, kemalangan orang lain, supaya kita bisa menjadi sahabat, menjadi teman, dan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita menjadi supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi ayat hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak beria-ria atas kemalangan orang lain. Sebab orang yang suka dengan kemalangan orang lain, orang itu sendiri tidak akan luput dari kemalangan. Sebab Tuhan itu adil.
Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita ingin hidup damai, ingin hidup berkemenangan, kita ingin hidup lepas dari kemalangan, jangan menginginkan kemalangan orang lain. Sebab Tuhan berkata, jangan sampai Tuhan berpikir melihat itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayat hari ini kita boleh biarlah firman Tuhan ini untuk mengoreksi kita supaya kita memperbaiki kelakuan kita dan hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita berhasil dan beruntung, supaya kita lepas dari kemalangan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita memiliki kemenangan demi kemenangan. Jadi saya minta maaf saudara-saudara karena beberapa hari saya tidak membagikan ayat karena satu dan lain hal. Tetapi untuk ke depan saudara-saudara boleh mendukung channel ini dengan subscribe dan membeli link supaya ini channel bisa berdiri, dan supaya saya menerima kritikan dan saran. Silakan tinggal pesan kritik dan saran atau pertanyaan, karena saya percaya firman Tuhan itu mampu menjawab segala kebutuhan dan segala tantangan dan segala pertanyaan yang ada dalam diri kita. Jadi untuk hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh bersukacita kalau orang lain jatuh. Jadi kita turut menangis dengan orang yang menangis, turut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Jadi jangan bersukacita atas orang yang sedang menangis atau atas orang yang sedang susah. Jadi silahkan dukung channel ini supaya channel ini bisa berdiri, supaya saya bisa membagikan ayat setiap hari. Dan saya berdoa untuk saudara yang menonton ini. Bapa di surga yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus, ayat hari ini supaya kami tidak bersukacita atas kemalangan orang lain, atas kesusahan orang lain. Sebab firman-Mu berkata, jikalau kami senang dengan kemalangan orang, kami sendiri juga tidak akan luput dari kemalangan itu. Karena itu ya Bapak, kami tidak mau ada kemalangan dalam hidup kami. Karena itu jika ada orang dalam kemalangan, biarlah kami berdoa, mengampuni, mengasihi orang yang membenci, orang yang memusuhi kami. Karena itu ya Bapak, karena Engkau berkata, biarlah kasih itu bisa dilihat orang supaya kami melakukan firman Tuhan. Sebab Engkau mengatakan, berdoalah untuk orang yang membenci, berdoalah untuk orang yang tidak suka, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, menjadi terang jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau berkati siapapun yang akan melihat channel ini supaya memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau orang yang suci hati akan melihat Tuhan, akan melihat kebaikan dari Tuhan, akan melihat pertolongan dari Tuhan. Sebab kalau kami senang dengan kemalangan orang lain, kami sendiri juga tidak akan luput dari kemalangan. Karena Engkau adil, karena Engkau penuh kuasa, tetapi Engkau juga mengasihi kami. Engkau menginginkan kami supaya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena itu ya Bapak, mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, doa kami, firman-Mu biarlah menjadi bagian dari hidup kami, supaya kami mempunyai otoritas, mempunyai kemampuan untuk mengasihi dan untuk tidak membenci, apalagi bersuka-suka atau menari-nari atas penderitaan orang. Itu adalah suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Bapak, biar kami jadi orang yang baik di mata-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya Engkau menyertai kami dan hidup dalam kasih Tuhan, supaya kasih-Mu sampai kepada kami, dan supaya kasih-Mu juga sampai kepada orang-orang yang menonton ini. Karena Tuhan menginginkan supaya kami mengalami berkat Tuhan dan hidup di dalam, karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa, bisa membuat orang memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ada niat-niat jahat dalam hati kami, ujilah kami apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan-Mu Bapa. Karena itu biar firman-Mu ini memberi kekuatan kepada kami, karena kami berdoa dan meminta dan berserah di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi saudara Immanuel.